Baik, kakak, apakah sudah bisa dimulai? Siap, lanjut. Lanjut ya, bungkus ya. Lanjut. Baik. Baik, kakak-kakak, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Assalamualaikum, salam damai sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Kakak-kakak, di bit kita yang kedua ini yaitu membahas tentang refleksi untuk perubahan paradigma diri guru PJOK. Agenda kita pada kali ini yaitu 2JP 90 menit gitu ya kakak-kakak. Ya. Namun alangkah baiknya sebelum kita belajar bersama, berdiskusi bersama, kita berdoa terlebih dahulu. Semoga apa yang kita lakukan, kita pelajari pada pertemuan kali ini bernilai ibadah dan juga nantinya bisa berguna, bermanfaat, bisa dikembangkan dan kepada kehidupan kita sebagai seorang guru yang tentunya untuk kepentingan peserta didik kita semuanya. Sesuai dengan kepercayaannya masing-masing, berdoa dipersilahkan. Baik, kakak-kakak. Sebelum kita melanjutkan, ini kesepakatan kita yang sudah dibahas di pertemuan yang pertama, yaitu menyalakan kamera, matikan mikrofonnya, hadir seutuhnya, menghargai waktu bersama, maksimalkan fitur chat, klik raise hand sebelum bertanya. Gangguan teknis adalah hal yang wajar. Ini kakak-kakak, tujuan kita pada sesi kali ini ada tujuan luas, yaitu memfasilitasi pembelajaran PJOK yang berpusat kepada secara efektif, bermakna, menyenangkan, dan reflektif. Capaian akhir dari pelatihan kali ini yaitu kakak-kakak mampu bersikap efektif dalam melaksanakan profesinya sebagai guru PJOK pada kehidupan sehari-hari. Capaian pembelajaran khusus pada modul setelah menyelesaikan modul refleksi untuk paradigma perubahan diri guru PJOK, kakak-kakak semuanya diharapkan mampu. Yang pertama yaitu memahami konsep dan pentingnya melakukan refleksi itu sendiri dan hubungannya dengan keberpihakan kepada peserta didik. Dan yang kedua, pencapaiannya adalah mengimplementasikan menulis refleksi menggunakan model refleksi yang berbeda. Di sini kakak-kakak tujuannya ada dua, yaitu peserta dapat atau kakak-kakak semuanya ini dapat mengulas kembali framework refleksi yang sudah dipelajari sebelumnya. Dan yang kedua, kakak-kakak nantinya ini dapat menghasilkan 3 tulisan refleksi. Bentar dulu. Kak Hari. Oke, agenda pada kali ini yaitu ada dua. Yang pertama, review framework dan model tulisan refleksi. Kemudian yang kedua, tulisan refleksi 3 babak. Nanti kakak-kakak saya akan kirimkan linknya kembali di kolom chat nanti. Bentar. Ini agenda terperinci kita yaitu 5 menit pembukaan, mengingat kesepakatan bersama, pemaparan tujuan sesi dan penjelasan agenda kegiatan sudah saya lakukan tadi kakak-kakak.
Kemudian review framework dan model tulisan refleksi framework Burton selama 10 menit. 10 menitnya lagi yaitu review framework dan model tulisan refleksi framework GIP. Kemudian kakak-kakak nanti akan dipandu selama durasi kurang lebih 20 menitan selama 3 kali. Yang pertama, tulisan refleksi 3 babak. Babak yang pertama ini tulisan yang ada terkait dengan kecenderungan nilai orientasi kita sebagai guru PJOK. Kemudian yang babak kedua yaitu berbagi refleksi. Tulisan refleksi kita pada tahapan perasaan, evaluasi analisis dari framework GIP, menggunakan roda emosi yang menggambarkan perasaan. Kemudian yang terakhir, babak ketiga yaitu kesimpulan dan rencana tindak lanjut. Di sini kakak-kakak semuanya saya yakin lah, meskipun mungkin nggak 100% yakinnya, 98% lah. Kakak-kakak semuanya sudah membaca di LMS terkait dengan framework dan model-model refleksi, juga kecenderungan nilai orientasi guru PJOK. Seperti itu. Karena dengan materi itu nanti kita akan bahas bersama di sini. Baik, kakak-kakak. Review framework dan model tulisan refleksi. Nah, kakak-kakak semuanya dan sudah di MS sudah ada yang seperti ini ya, framework Burton. Oh ya, sebelumnya kakak-kakak saya coba nih tanya nih, mungkin ada yang mau jawab, raise hand nanti ya kakak-kakak. Framework itu apa kakak-kakak? Framework dalam refleksi itu, framework. Kerangka, betul, mantap. Katri A atau Kak Ningsih, Katri Putri lah, wanita ini. Kerangka, frame-nya, work-nya. Kerangka kerja, Kak. Bagus, mantap. Framework ini dalam modul di LMS yang kita pelajari ini ada berapa? Hah? Ada berapa framework yang kita pelajari di LMS itu ada berapa? Kalau udah salah jawab ya 5, Kak. Itu model refleksi. Oh, modelnya ya, Kak. Frameworknya, kerangka kerjanya untuk membuat modelnya itu. 7 ya? Hah? 7. Masih kurang tepat Kak Haryadi? Baik, monggo yang lain. Kak Siti Aminah mungkin baca di LMS, framework itu ada berapa macam? Tidak baca aku. Iya, baik, nanti kita bahas bersama di sini ya kakak-kakak. Oke. Oke, lanjut ya. Framework itu merupakan kerangka kerja untuk membuat refleksi nanti kakak-kakak. Framework sendiri ada 2 macam. Ada framework Burton, juga ada framework GIP, seperti itu. Namun sebelumnya saya jelaskan terkait dengan framework framework Burtonnya ini. Kalau kita ingin membuat suatu refleksi, tulisan refleksi ini, kita harus tahu nih rangka kerjanya atau frameworknya. Kita mau pakai framework Burton apa framework GIP, seperti itu. Kalau framework Burton itu ada tiga panduan langkah-langkahnya. Yang pertama yaitu apa ya, deskripsikan nanti, terus apa, dan sekarang apa. Kalau bahasa Inggrisnya apa Kak? Kalau bahasa Inggrisnya apa ini? What? Mantap. What? Kalau terus apa? What? No what ya, baik. Pinter semua guru PJOK. Bisa jadi kalau guru bahasa Inggrisnya agak ada, gitu, Pak. guru bahasa Inggrisnya agak nggak ada, mungkin diisi ya, semuanya ini. Kalau sekarang apa Kak? No what? No what lagi. Baik kakak-kakak, kalau di framework Burton ini ada 3 langkah.
kalau kita ingin membuat suatu tulisan refleksi ya, atau nanti diaplikasikan kepada model-model refleksi, di sini masih ada kakak-kakak, kita mute dulu ya. Ada Kak? Ya, kita mute dulu ya. Mute. Oke. Maksudnya. Ayo semangat Kak Aminah dan Kak Halimah. Masih Adan. Kakak Tri, Kakak Misraji, semangat. Proktor sudah selesai, Proktor. Ibu rajuan Ibu. Ayo ngerjain apa kedua? Baik, kakak-kakak, apakah di daerah kakak atau di tempat kakak dengan sudah selesai juga? Sudah ya, mantap ya, lanjut ya. Baik, kakak-kakak, lanjut. Kakak-kakak, di dalam framework Wordton ini, nanti kakak-kakak kalau ingin membuat suatu tulisan refleksi, harusnya ada pertanyaan apa. Nanti digambarkan di bawahnya. Nah, di bawahnya di sini deskripsikan saja kalau kakak-kakak ingin merefleksikan, misalkan ya, kakak-kakak kan di akhir atau di tugas setelah meet ini kita membuat suatu tulisan refleksi dengan model-model refleksi. Misalkan kita akan diarahkan kepada merefleksikan nilai orientasi kita sebagai seorang guru PJOK itu yang ada 5 orientasi itu. Nah, misalkan di sini apa? Deskripsikan saja. Selama ini, misal di apa ya? Selama ini kecenderungan nilai orientasi saya kepada serta didik itu lebih kepada apa namanya? Fisik. Learning proses, atau yang pertama itu disiplin ilmu, misalkan seperti itu. Nah, terus apa? Ini singkat saja ya kakak-kakak. Terus apanya? Nanti kakak-kakak analisis. Setelah saya renungkan, setelah analisis ternyata nilai orientasi yang saya gunakan terhadap peserta didik ini masih kurang efektif dan banyak tantangan yang perlu diperbaiki karena peserta didik saya ini bla 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 misalkan. Nah, terus apanya ini merupakan tindak lanjutnya.
Nah, jawab saja, tulis saja kalau kakak-kakak semua pengen nulis. Tindak lanjut daripada orientasi yang telah saya lakukan di sekolah ini terhadap peserta didik akan saya terus kembangkan lebih baik lagi dengan saya sudah mengetahui 5 nilai orientasi yang telah saya pelajari di PKG, di modul PKG PJOK. Dengan seperti itu saya bisa mengoptimalkan nilai orientasi yang akan saya berikan kepada peserta didik kita sesuai dengan kebutuhan serta tujuan daripada pembelajaran yang akan diikuti. Misalkan seperti itu kalau kita mau menulis framework contohnya seperti itu kakak-kakak. Kalau biasanya seperti ini sih kakak-kakak. Kalau kita saya nih biasanya kalau kita mau nulis refleksi, kalau ada di renungan, kalau nggak sambil ngetik nggak jalan gitu. Kalau sambil ngetik insya Allah jalan. Apa sih nanti apa gitu? Udah mencoba. Ini kita sebagai guru PJOK melalui Meet atau modul ini, modul 1.1 itu nanti kita ke belakangnya itu terbiasa dengan namanya refleksi dari tindakan rutin yang selama ini kita lakukan menjadi tindakan reflektif yang berguna untuk perbaikan untuk peningkatan kualitas kita sebagai guru PJOK sehingga nanti membuat suatu pembelajaran untuk peserta didik kita lebih baik lagi. Ini masih di framework Burton ya kakak-kakak. Kemudian framework kan ada 2, 1 Burton, 2 lanjut ya kakak-kakak. Sekali saya mute dulu ya. Baik kakak-kakak, di sini framework GIP. Nah, di sini kan ada gambar nih kakak-kakak, ada lingkaran. Di LMS juga ada, sama seperti ini. Monggo kakak-kakak, mungkin ada yang ingat urutannya, ada yang baca di LMS. Yang pertama kan deskripsi. Kemudian mengarah panah ke apa kakak-kakak? Yang tanda tanya ini apa kakak-kakak? Di mana kakak-kakak? Mungkin ada yang ingat? Setelah deskripsi ini, framework GIP-nya ini apa? Kalau di framework Burton kan ada 3. Kalau framework GIP ini langkah-langkahnya untuk menulis refleksi kan ada 6. Mungkin dari kakak-kakak ada yang ingat dari deskripsi ini mengarah panah ke tanda tanya ini isinya apa kakak-kakak? Ini. Ada yang ingat? Yang baca di apa? apa ini? Setelah deskripsi. Enggak ada ya kakak-kakak? Enggak ada yang ingat? Riyadi ingat Mas? Siapa? Aman. Setelah deskripsi masalah bos. Masalah. Baik Kak Aryadi. Nampaknya masih kurang tepat ya Kak Aryadi. Baik. Banyak masalah Pak Riyadi itu. Saya lanjut ya kakak-kakak. Di framework GIP ini ada 6 langkah. Yang pertama yaitu deskripsi. Habis itu kalau kita ingin menulis suatu refleksi, setelah kita mendeskripsikan apa yang mau kita refleksikan, yaitu adalah di sini ada perasaan. Di sini perasaan kakak-kakak di yang kedua ini. Apa perasaan yang terjadi pada waktu tersebut atau daripada deskripsi yang sudah kakak-kakak tulis ini, perasaannya apa? Kemudian ada evaluasi. Kemudian di sini ada yang ingat kakak-kakak? Apa ini? Kira-kira tanya di sini. Evaluasi. Di LMS ada loh kakak-kakak. Framework GIP. Kakak-kakak nampaknya
Mantap Tidak semua. lanjut. Es Iya, es lanjut breaking ya. gue bola ya. Es breaking gue bola. Es breaking dulu ya. Analisis. Analisis. Patril. Wah, ini Kak Analisis Siti ya. Aminah nampaknya baca ini. Analisis. Setelah evaluasi, tahap evaluasi, menulis evaluasinya apa sih? Nah, habis itu analisis. Di analisis ini maknanya atau artinya apa yang didapat dari Kesimpulan. pada pengalamannya. Dari pengalaman yang mau direfleksikan. Setelah dianalisis, dikonklusi. Mengarah ke konklusi. Setelah ke konklusi ini ya kakak-kakak, apalagi yang bisa dilakukan? Deskripsi ini, apa nih yang mau direfleksikan? Perasaannya apa sih? Evaluasinya bagaimana? Di sini analisisnya daripada refleksi tersebut apa? Yang kita mau refleksikan, kemudian apalagi sih yang bisa kita lakukan di konklusi? Kemudian yang terakhir, apa ini Kak Siti Aminah? Tindak lanjut. Tindak Ini lanjut. rencana tindak lanjut. 100. Mantap Pak Aryadi. Asik. Kopi master, Pak Aryadi, kopi master. Ya, memang benar di yang terakhir ini nampaknya rencana tindak lanjut. Kalau nggak ada rencana tindak lanjutnya, suatu refleksi itu kayak semacam kurang gitu ya kakak-kakak. Kita Ya. buat apa sih berefleksi kalau nggak ada tindak lanjutnya seperti itu. Oke, betul itu. Kita lanjut ya ke slide selanjutnya ya kakak-kakak. Tulisan refleksi, baik. Nah, di sini kakak-kakak ada tulisan refleksi 3 babak. Mari kita baca kembali tulisan kakak-kakak pada LMS, jawaban kakak-kakak semua itu di LMS yang sudah kakak-kakak kirim, terkait apa kecenderungan nilai orientasi kita sebagai guru PJOK atau kakak-kakak semua sebagai guru PJOK terhadap peserta didik. Nilai orientasi ini ya kakak-kakak. Menurut kakak-kakak semuanya, seberapa dalam tulisan refleksi kakak-kakak? Betulkah itu sebuah refleksi singkat? Kaitkan dengan framework yang sudah kita bahas barusan. Ya, jadi tulisan kakak-kakak semuanya itu nanti dibaca, dikaitkan dengan framework tadi yang sudah saya bahas. Dan framework ada 2. Apa sudah masuk ke salah satu model framework DIP ataupun Burton itu kakak-kakak, daripada refleksi yang sudah kakak-kakak tuliskan di LMS seperti itu yang dijawab itu kakak-kakak. Kemudian yang ketiga, mari kita coba memperbaiki tulisan kita dengan kegiatan menulis 3 babak. Baik. Di sini ada instruksi nih kakak-kakak. Yang pertama, silahkan mengcopy Google Slide. Nah, maaf kakak-kakak, di sini tadi malam kita melakukan meet penyamaan persepsi. Saya melakukan meet persamaan persepsi se-Jawa Timur. Nampaknya kalau pakai Google Slide itu peserta didik kebanyakan se-Jawa Timur itu belum bisa mengoperasikan gitu kakak-kakak. Kemudian digantilah pakai Google Sheet. Nanti akan saya kirim lewat link, lewat chat linknya gitu, atau kirim kembali lewat grup gitu. Link untuk Google Sheet-nya ini. Silakan mengcopy Google Sheet nanti yang akan saya kirim. Yang kedua, kakak-kakak dapat menuliskan nama di masing-masing Google Sheet itu. Nah, ini sudah saya sediakan kakak-kakak. Kakak-kakak nantinya tidak usah mengasih nama karena sudah saya cantumkan namanya di Google Sheet tersebut. Kemudian yang ketiga, kakak-kakak akan diminta untuk membuat tulisan refleksi pada 3 babak yang berbeda. Sudah saya sediakan nanti kakak-kakak. Kemudian yang keempat, penulisan analisis refleksi menggunakan deskripsi framework DIP. Framework DIP ya kakak-kakak. Framework DIP itu yang 6 langkah itu. Bukan yang 3, bukan yang apa,
terus apa, sekarang apa, bukan yang itu. Kemudian yang kelima, setelah tiap babak selesai, tulisan kakak-kakak ini akan diminta untuk membaca tulisan refleksi rekan atau teman kakak-kakak yang lain dan memberikan umpan balik terhadap tulisan rekan kakak-kakak tersebut. Jadi nanti setelah selesai ada teman kita atau kakak-kakak yang lain ini membacakan refleksi itu punya temannya dan memberikan umpan balik. Tentunya di sini kakak-kakak umpan balik yang diberikan itu harusnya yang membangun ya kakak-kakak. Kritik yang membangun lah. Seperti itu. Nah, yang terakhir ini yang paling penting kakak-kakak, yang keenam, bersikap terbuka dengan masukan orang lain. Di sini jelas ya kakak-kakak, sebagai guru PJOK kalau kita mau merefleksikan diri, kita harus bersikap terbuka. Sama dengan penjelasan yang di Meet sebelumnya, 7 karakteristik reflektif itu, kan ada istilah karakteristik itu bersikap terbuka, berpikir secara luas asih, kan seperti itu. Bersikap terbuka, cek pegelan bahasa Madhuran kakak-kakak. Seperti itu. Oke, lanjut. Di babak pertama, ini sesinya 4 menit ya, nanti kakak-kakak masukkan ke dalam Google Sheet yang disediakan dan silakan masuk pada Google Sheet yang sudah tersedia nama kakak-kakak. Silakan kakak-kakak menulis atau memperbaiki diri tulisan yang ada terkait kecenderungan nilai orientasi kita sebagai guru PJOK. Gunakan pertanyaan pemandu dari modul pada bagian deskripsi framework GIF. Kakak-kakak di sini sudah tahu nggak, sudah baca nggak nilai orientasi guru PJOK itu? Keyakinan nilai orientasi guru PJOK itu ada berapa di LMS kakak-kakak yang dibaca? Hai kakak-kakak, ada yang ingin menjawab nilai orientasi guru PJOK ada berapa yang di LMS itu kakak-kakak? Gimana Kak Riyadi? Pak Tri Maulidi, cek. Katri lagi ada agenda di sekolahnya Kak Riyadi. Tadi izin gitu. Monggo kakak-kakak yang lain mungkin ada yang bisa bantu jawab. Kita bahas bersama kakak-kakak. Di sini saya agak pintar kakak-kakak. Hanya saja saya lebih dulu dari kakak-kakak semuanya mendapatkan materi ini. Peran saya di sini hanya memfasilitasi gitu, bukan menggurui lah. Memfasilitasi, kita bahas bersama. Kalaupun ada yang saya lupa nanti kita bahas bersama juga di sini. Siap lanjut. Monggo kakak-kakak mungkin ada yang baca itu. Nilai orientasi guru PJOK itu ada berapa kakak-kakak? Diem. Suhu diem semua ini rusak. Gimana Kak Riyadi? Suhunya ini pada diem bos, masih malu-malu bos. Pak Riyadi, coba videonya aktifkan Pak Riyadi. Lagi di laut apa di sawah? Monggo Pak Iska. Monggo. Kaji, ini suhu semua ini. Monggo, mungkin ada yang baca kakak-kakak. Diramaikan. Lagi biar pasif kelas kita. Jawab aja Kak Bapak, meskipun keliru nggak apa-apa. Belum ngopi bersama ini bos. Kalau nanti sudah ngopi bersama, insya Allah chemistry-nya ini. Masalahnya Kak Riyadi, aturan dari pembuat modul ini kita harus meet gitu. Iya siap. Oke, baik kakak-kakak, mungkin ada yang ingin menjawab itu kakak-kakak. ngantar manten Pak Riyadi. PGRI ini tanggal segeme Pak ya. Mulai orientasi guru PJOK. Di situ kan ada yang kayak
penguasaan materi atau disiplin ilmu gitu ya kakak-kakak. Ada learning process yang disingkat LP itu kakak-kakak. Ada berapa itu kakak-kakak? Nilai orientasi kita itu guru PJOK ada berapa? Bisa LMS itu? Para depak. Baik, saya akan terangkan ya kakak-kakak. Lanjut ya. Nilai orientasi guru PJOK yang ada di LMS itu ya kakak-kakak yang kita pelajari bersama itu ada 5. Yang pertama adalah disciplinary mastery atau penguasaan materi. Kemudian yang kedua ada learning process atau proses pembelajaran. Jadi nilai orientasi kita itu kepada proses pembelajaran beserta didik, bukan kepada penguasaan materinya, misalkan seperti itu. Kemudian yang ketiga, self actualization. Saya susah kalau bahasa Inggris kakak-kakak. Atau gampangnya bahasa Indonesianya itu aktualisasi diri. Jadi nilai orientasi kita terhadap peserta didik itu bagaimana peserta didik kita itu bisa mengaktualisasi dirinya. Seperti itu kakak-kakak. Kemudian yang keempat ada ecological integration atau integrasi ekologis. Kemudian yang kelima social responsibility atau tanggung jawab sosial. Jadi nilai orientasi kita kepada peserta didik ini kalau orientasinya terhadap tanggung jawab sosial, peserta didik kita ini bisa mengakomodir kebutuhan masyarakat itu, kan peserta didik kita itu berguna untuk masyarakat, seperti itu kakak-kakak. Tapi kebanyakan nilai orientasi kita ini biasanya kan kepada sebelumnya ini kan kepada penguasaan materi. Itu kalau saya sih kakak-kakak sebelumnya seperti itu. Nilai orientasi yang saya terapkan kepada peserta didik itu lebih kepada disiplin ilmu atau penguasaan materi. Jadi bagaimana peserta didik kita ini paham terkait dengan apa materi yang kita sampaikan ataupun bisa melakukan. Kalau dalam pembelajaran PJOK, praktik pembelajaran yang menyenangkan. Seperti itu. Orientasinya akan lebih ke seperti itu kakak-kakak. Oke, baik. Di sini kakak-kakak ada pertanyaan pemantik nantinya. Apa kecenderungan nilai orientasi saya dari kelima orientasi tersebut? Di sini Dari 5 orientasi tersebut, kakak-kakak pilih kira-kira kecenderungan kakak-kakak nilai orientasi kakak-kakak ini lebih kepada yang mana sih? Apa penguasaan materi, apa kepada proses pembelajarannya peserta didik, apa aktualisasi diri, apa integrasi ekologis ataupun tanggung jawab, seperti itu. Silakan nanti apa ini kakak-kakak ditulis saja nanti kecenderungan nilai orientasi saya. Kemudian apa yang membuat saya menuliskan nilai orientasi tersebut? Arab apa sih? Bahasa Maturan Arab kami cenderung knowledge saja ya. Bahasa Maturan dari ya. Orientasinya Arab kami cenderung aja ya. Arab karena dengan nilai orientasi misalkan proses pembelajaran atau aja deh penguasaan materi atau disiplin ilmu, kita bisa memberikan suatu target atau pemahaman yang perlu dicapai oleh peserta didik terkait dengan penguasaan materi yang kita sampaikan, misalkan seperti itu. Kemudian apa bukti pengalaman kakak-kakak terkait dengan nilai orientasi tersebut? Buktinya apa? Kakak-kakak bisa mencapai nilai orientasi tersebut, misalkan dengan asesmennya, dengan asesmen sumatif, kita bisa kita tahu, bisa membuktikan capaian pembelajaran
peserta didik kita terkait dengan penguasaan materi yang disampaikan. Misalkan seperti itu, kakak-kakak. Baik, lanjut. Di sini ada kesepakatan pembelajaran yang durasinya 16 menit nanti kakak-kakak. Kalau dari 4 menit sama 16 menit yaitu 20 menit nanti sesi kita. Yang pertama, kakak-kakak bisa membaca tulisan refleksi 2 orang yang sudah dituliskan nanti kakak-kakak. Kemudian ini hanya menjadi referensi untuk kita belajar dari tulisan kita. Ini berlatih menulis refleksi ya gitu kakak-kakak. Ini kakak-kakak ada roda emosi. Nah, tadi kalau kita belajar framework GIP, ada 6 langkah itu. Yang pertama deskripsi, yang ketiga perasaan. Setelah kita memberikan deskripsi, misalkan deskripsinya nilai orientasi yang saya berikan kepada peserta didik itu lebih cenderung kepada disiplin ilmu. Mungkin perasaannya apa? Ini roda emosinya kakak-kakak. Misalkan perasaannya gembira. Di sini kan ada pilihan banyak gembira. Ada euforia, ada terpukau. Saya terpesona dengan nilai orientasi tersebut. Wah, misalkan seperti itu, ada aman. Ya, kalau sedih ya sedih kakak. Ini cuma sebagai panduan saja roda emosi ini untuk menyampaikan nanti perasaan dalam melakukan atau menulis refleksi. Boleh deh kakak-kakak screenshot ini. Ya, Pak Rufi di mute dulu ya, maaf ya. Boleh deh kakak-kakak screenshot dulu atau saya screenshotkan ya. Roda emosinya. Takut butuh nanti dalam menulis refleksi. Bangkalan 3. Sudah saya kirim ke grup itu roda emosinya kakak-kakak. Baik kakak-kakak, kita lanjut ke slide selanjutnya. Nanti di babak kedua kakak-kakak durasi waktunya 4 menit, juga penyampaian semuanya 20 menit ini kakak-kakak. Kakak-kakak sampaikan perasaan, evaluasi, dan analisis. Mari kita lanjutkan dan perdalam tulisan refleksi kita seperti pada tahapan perasaan, evaluasi, analisis dari framework GIP. Gunakan emosi dari roda emosi yang menggambarkan perasaan kakak-kakak saat ini. Pertanyaan pemantik. Yang pertama, apa atau bagaimana emosi, keyakinan, nilai atau pola pikir yang mempengaruhi terkait kecenderungan nilai orientasi kakak-kakak. Kemudian yang kedua, pertanyaan pemantiknya yaitu terkait pengalaman yang sudah ditulis sebelumnya, apa sajakah hal-hal baik dan buruk yang sudah terjadi? Kemudian yang ketiga, bagaimana kita merasakan sebagai seorang guru PJOK dengan kecenderungan tertentu selama ini, kecenderungan nilai orientasi tertentu maksudnya ya kakak-kakak. Apakah kita merasa sudah menjadi guru yang baik atau belum? Kaitkan dengan kelima nilai orientasi yang sudah kita ketahui. Kemudian yang keempat, bagaimanakah saya atau kakak-kakak semuanya memanfaatkan teori 5 nilai orientasi tersebut untuk membantu kakak-kakak menjadi guru PJOK yang lebih baik lagi. Ini juga bisa di screenshot, tak screenshotkan lagi kakak-kakak.
panduan saja nanti. Baik, dilanjut ke slide selanjutnya. Nah, setelah kakak-kakak di babak kedua tadi sudah menulis refleksi, mari berbagi refleksi selama 16 menit. Kakak-kakak semuanya bisa membaca tulisan refleksi 2 orang atau temannya yang ada di bawahnya uh, Google Sheet nanti yang akan saya kirim linknya ya kakak-kakak. Ini hanya menjadi referensi ya kakak-kakak untuk kita belajar dari tulisan teman kita. Di babak ketiga, mari kita lanjutkan dan memperdalam tulisan refleksi kita seperti pada tahap kesimpulan rencana tidak lanjut dari framework GIP. Hubungkan dengan apa yang kakak-kakak pahami tentang bagaimana kita memaknai kelima nilai orientasi tersebut seperti yang tertulis dalam modul. Pertanyaan pemantiknya kakak-kakak untuk panduan untuk membuat refleksi nanti untuk mengisi yang ini, yang kesimpulan atau rencana tindak lanjutnya. Pertanyaan pemantiknya nanti pembelajaran bermakna yang bisa saya simpulkan dari refleksi 2 babak sebelumnya. Jadi simpulkan kakak-kakak pembelajaran bermakna apa sih pembelajaran yang kita pelajari dari 2 tulisan refleksi di babak pertama dan babak kedua, dituangkan di babak ketiga kakak-kakak. Kemudian yang kedua, pertanyaan romantiknya nanti seperti apa gambaran yang ada di kepala kakak-kakak tentang guru PJOK yang baik setelah mengetahui 5 nilai orientasi tersebut. Terakhir, pertanyaan pemantiknya yaitu apa yang akan saya lakukan atau saya ubah pada diri kakak-kakak semuanya sebagai guru PJOK selanjutnya. Ini tak screenshot dulu sebagai pemandu nanti. Babak pertamanya mungkin tak screenshotkan juga. Bentar. Setelah kakak-kakak melakukan mengisi, sudah ini ya tadi ya. Kakak-kakak, sebelum kita tutup nanti, ini ada yang perlu saya bagi dulu ya kakak-kakak di kolom chat. Ntar tak copy dulu linknya, Google Sheet-nya. Sudah saya bagikan di kolom chat kakak-kakak linknya. Juga akan saya bagikan di WA lagi ya, Google Sheet-nya ya, untuk mengisi kakak-kakak semuanya. Silakan kakak-kakak diklik dan diisi sesuai dengan pertanyaan pemantiknya. Diisi di sebelahnya namanya kakak-kakak semuanya ya, jangan keliru halaman. Ditulis pelan-pelan saja kakak-kakak, ini waktunya lama gitu. Gak keburu-buru ini. Durasi waktu 20 menitan per babak ini.
Kalau sudah selesai semuanya, sudah kita tutup meet pada pertemuan kali ini. Saya spin layar dulu. Hanya ngelihat bos, nggak bisa lu. Oh, masih belum ya? Bentar. Apakah sudah bisa kakak-kakak? Linknya di babak pertama dulu ya kakak-kakak di sini. Oke, sudah sip, sudah sip. Sip ya. Siap, Enggak sambil lalu diisi kakak-kakak. siap. Proses. Oke, santai. Gunakan pertanyaan pemantiknya ini kakak-kakak. Misal di babak yang pertama ya, pertanyaan pemantiknya, apa kecenderungan nilai orientasi saya? Tuliskan saja di sini, misalkan Kak Agung, Alafni, Kak Windy ini ya nama panggilannya. Nilai orientasi saya yang selama ini saya terapkan lebih cenderung kepada yang tadi itu, pilih saja kakak-kakak yang 5 itu sesuai dengan apa yang sudah selama ini kakak-kakak lakukan. Apa namanya, disiplin ilmu, atau lebih cenderung kepada proses pembelajarannya, atau aktualisasi diri, dan semacamnya. Terserah kakak-kakak sesuai dengan pengalamannya kakak-kakak semuanya. Insya Allah, saya yakin kakak-kakak semuanya ini mempunyai pengalaman yang luar biasa sebagai seorang guru PJOK di daerahnya atau di sekolahnya masing-masing. Nah, di sini di materi awal-awal ini cuma dituntut untuk terbiasa dengan merefleksikan diri agar supaya kita sebagai guru PJOK ini lebih baik lagi ke depannya. Masih belum ada yang muncul kakak-kakak tulisannya? Alhamdulillah sudah muncul semua, tapi jawabannya belum muncul, Pak. Ditulis saja kakak-kakak sambil lalu nanti kan jalan sendiri gitu.
Diisi yang babak pertama dulu ya kakak-kakak. Biar urut nanti. Ini memang lain, nggak ada di LMS ya Pak? Yang anu ini, yang di Google Slide, Google anu ini. Gimana Kak Ari? Ini memang nggak ada di LMS anu ini untuk anu ini. Memang di Google Slide, yang di Google Slide ini loh. Maksudnya? Nggak ada ya, kalau di LMS nggak ada ini. Oh siap. Ya. Tapi kalau materinya sama itu yang ditanyakan, Siap, kecenderungan siap. nilai orientasi gitu. Siap. Siti Aminah nilai orientasinya adalah learning process. Keliru. Dari 5 ini Pak ya. Tidak saya ulangi, tidak konsen tadi. Dari penguasaan materi, milih dari 1 dari 5 ini berarti ya. Iya, lebih cenderung kepada yang mana nih, Kak Hari? Materi, proses pembelajaran, aktualisasi, integrasi, tanggung jawab. Nah, itu milih dari salah satu dari itu berarti. Iya, lebih cenderung kemana biasanya Kak Hari ini untuk nilai orientasinya? Penguasaan materi dan disiplin ilmu. Pak Riyadi, lihat di mana Pak Riyadi? Kenapa Pak? Lihat di mana? Pak. Di poin 1.1.b.2 di poin 1. Di 1.1.b.2 elaborasi isi framework dan model-model refleksi. Nah, itu ada di angka 1 sampai 5 itu ada di angka 1. Nah, itu ada 5 poin itu. Satu, dua, tiga, empat,
bisa kopas dari jawaban yang ada di LMS itu ya kak, yang sudah kakak-kakak jawab di LMS. Oh, bisa lagi maksudnya. Bapak Ibu guru hebat selama pelajaran apa redaksi, mengapa kita melakukan redaksi sebelumnya? Mari kita mulai semakin mendalam. Nanti jam 12 berapa ya? 12.25 deh. Kita apa namanya? Orientasi nilai. Angkat kembali tentang yang sudah ditulis gitu. Tulis aja kak, gak apa-apa, terserah sesuai dengan pengalamannya kakak-kakak semuanya ini. Masalah materi. Oh, ini yang jawab di sini siapa ya kakak-kakak? Yang ini. Nanti saya kopikan ke namanya. Kesehatan fisik, penekanan pada pentingnya aktivitas fisik. Nah, ini siapa yang nulis ya kakak-kakak? Fisik. Kayak kak, kayak punyanya kak Siti Aminah ini sudah benar ini. Nilai nanti saya learning karena saya mengembangkan ya seperti itu. Kecenderungan nilai. Kecenderungan nilai.
Pak Haryadi memang jos gandos. Mantap. Bapak keduanya, Kak. Yang ini, Kak. Terus keduanya ini apa ini, Bos? Anunya. Bentiknya ini di atas nih pertanyaannya. Oh, Apa atau bagaimana emosi, keyakinan, nilai atau pola pikir yang mempengaruhi terkait nilai orientasi yang tadi di babak pertama disebutkan? oh, pertanyaan terkait pertanyaan pemantiknya ya berarti ini ya. Iya, di atas ini. Ini kemana ini, Pak? Tulisannya di mana? Belajar menulis ini kakak-kakak sebenarnya. Siap. Menulis refleksi seperti itu. Sebelum kita ke materi pengkhususan nanti ke materi PJOK-nya. Nanti poin pentingnya itu di modul 2 nanti di tata mayanya kita perdalam di sebenarnya ada 3 sih. PJOK itu ada pendidikan gerak, ada pendidikan jasmani, itu sport education. Namun memang sebelum itu kita memang diberi materi refleksi ini biar terbiasa menulis refleksi gitu. Siap. Orientasi saya penguatan materi disiplin. Penguasaan materi disiplin. Ada yang dari kepelatihan kakak-kakak. Pak Tri, oh enggak. Pelatihan. Kalau pendidikan kebugaran, nanti kan ada pendidikan gerak, pendidikan kebugaran, sama SEM, Sport Education Model nanti. Jadi semua mencakup orang-orang Bangkalan ini, Bos. Gimana? Orang guru PJOK Bangkalan ini mencakup semua ini. Mantap. Bagaimana emosi, keyakinan, nilai atau pola pikir yang mengaruhi nilai. Habis itu nanti ke apa namanya isu-isu sosial dalam PJOK, karakteristik perkembangan peserta didik, keterampilan pedagogik, keterampilan mengajar yang efektif. Ini penting nanti di modul 2.1. Tapi masih belum dibuka kakak-kakak. Jadi kalau sudah dibuka sesuai jadwalnya kita belajar bersama. Sekali lagi saya tekankan di sini saya itu ya kakak-kakak. Cuma memfasilitasi kakak-kakak. Oh, memandu lah. Siap, pemandu wisata gitu kakak-kakak. Kalau enggak kita sama-sama belajar kok di sini. Saya mengulas kembali pelajaran atau materi yang sudah saya dapat sebelumnya. Kebetulan di sini saya lebih dulu mendapatkan materi ini daripada kakak-kakak semuanya. Dan kemudian dari adanya PKG PJOK ini yang diharapkan memang nanti pembelajaran kita ini memang benar-benar berpusat kepada peserta didik. Paradigma kita nih berubah nanti. Apa ya namanya? Kewajiban kita ya kakak-kakak. Jago ini kakak Haryadi ini IT-nya berarti. Ngajar sama ajar, Bos. Layak pada kegregean dia. Pak Agus ini juga sama kak. Dulu saya juga apa ya namanya meraba-raba gitu. Gimana ya cara mengoperasikannya? Masuknya gimana ya? Cara ngetiknya gimana ya? Tapi kalau sudah terbiasa, insya Allah bisa kok. Kayak kita nih sekarang
apa suruh terbiasa menulis refleksi kan, seperti itu dari tujuan sesi ini. Kak Siti Amina mantap, Tia 5 mantap. Saya ada yang kelupaan kakak-kakak yang waktu meet pertama itu ditegur saya di sama BBGP lah timnya. Gimana, Pak? Lupa berdoa. Oh, Tadi saya kan berdoa gitu. berdoa. Biasa. Ya. Biasa meet pertama. Iya. Lima menit lagi cukup ya kakak-kakak. Karena Atau sebenarnya waktunya sebentar lagi sudah selesai. Pak nanti langsung bicara saja gitu. Bab 3 juga. Babak 3. Iya kak. Babak 3. Sesuaikan dengan pertanyaan pemantiknya. Untuk model-model refleksi apakah sudah tahu kak? 4F, 4F, 4F. 4F. Nah ya yang kayak gitu 4F, 6 topi, segitiga, deal, papan bercerita. Loh, mohon tanya-tanya Pak, Kak. Ya, gimana? Terkait di LMS itu kan ada waktu di lini masanya itu, waktunya itu, waktu penguploadan itu. Nah, ketika kita sudah habis, kan di situ ada jamnya apa itu ya, tanggal dan jam itu ya. Nah, itu ketika kita lepas itu nggak bisa ngupload. Seperti apa? Bisa kak, bisa hanya saja di rubrik penilaiannya kan ada itu tepat waktu gitu. Ya, Mengurangi nilai gitu. Tapi kalau lebih bagus sih sesuai dengan waktunya. Iya, Biasa. kalau lebih bagus, lebih bagus. Nggak usah disebutkan itu ya kak. Mun bagus ya apa bahasa? Sering takut, nyawana takut lopot robos. Iya. Bahasa di ininya dudet gitu. Dudet ya kak. Ada dudetnya gitu. Habis ini nanti monggo gak apa-apa. Tanya jawab terkait dengan apa sih besok yang mau dikerjakan tugasnya yang membuat refleksi itu. Nah, babak 3. Itu kan ada model-model refleksi, ada kekuatan pemahaman refleksi babak 3. Ada 7 ya kakak-kakak. Ada segitiga refleksi, ada deal, ada refleksi 6 topi, 4C, model cuaca, 4F, dan papan bercerita. Yang bisa saya sebutkan dari. Jadi nanti bisa dipilih dari salah satu model-model ini. Contoh-contohnya bisa diklik atau nanti tak kirim ke grup deh. Contohnya seperti apa. Di YouTube banyak kok kak. Kalau yang dari tiap ini kak, tiap meeting kan pasti ada materinya. Barangkali bisa di-share di grup kak. Materinya kan sebelum meeting gitu ya? Iya. Sebelum meet ya? Iya. Sebelum meet itu ya kak, kita sebenarnya sesi asinkron. Jadwalnya ada.
Apa nanti Excel-nya saya kirim jadwalnya itu. Oh, tanggal ini asinkron nih. Berarti harus belajar di LMS seperti itu. Oh, maksudnya PowerPoint-nya ini loh, Kak. PowerPoint. Oh, terkait dengan PowerPoint, modul yang di dalamnya ini seperti ini, Kak. Kenapa sih kita semua disuruh buat fakta integritas? Karena memang kakak-kakak semuanya program atau modul yang ada di materi ini jangan sampai tersebar. Kemarin waktu generasi saya itu ada salah satu fasil yang menyebarkan linknya seperti itu, link modulnya, emotnya. Sampai-sampai fasil saya waktu itu membuat pernyataan, kan direkam nggak kayak sekarang ini kan direkam, membuat pernyataan yang disaksikan oleh peserta ya termasuk saya di sana bahwasannya bukan fasil saya yang menyebarkan seperti itu. Nah, bahaya Kak. Saya saja Kak, bukan saya ya, mungkin seluruh se-Indonesia ini tidak berani mengubah tadi itu PPT-nya kakak-kakak. PPT yang saya bacakan tadi nggak boleh dirubah itu, ditambah nggak boleh, dikurangi nggak boleh, se-Indonesia itu Paten itu. Agak nggak ngerti juga kenapa gitu. Memang tadi malam ada yang ingin tanya nih, kan seperti ini. Kalau generasinya kita nih anggaplah lancar, fenomena yang sekarang, gelombang yang sekarang ini kan banyak yang belum paham asinkron itu apa, belajar mandiri itu apa, penggunaan teknologinya kayak Google Slide dan semacamnya itu, bahkan ada yang mau ngerubah PPT ya dari pihak BPGP-nya sendiri tidak berani gitu mengubah. ini andal-andal ini. Ajis Januar. Berarti jenengan ratingnya Romli ya? Siap, sama Mas Romli saya. Tanya ke Mas Romli, bisa nggak di-share itu PPT-nya? Kan nggak berani. Hasil juga ya, Kak? Hasil. Kelas, Mas Romli itu kelas 2. Kalau yang kelas 1 itu Pak Semil. Mas Emil. Ya Pak Haryadi. Pak Semil ya siap. Kalau yang kelas 4 ini Dari Pasuruan katanya. enggak, Pak Kifli. Oh, ada yang dari Pasuruan katanya, Pak. Yang dari Pasuruan itu kelas 5 itu fasil saya. Oh, gitu. Fasil saya yang kelas 5 itu, Kak Agus. Berarti nanti kalau tetap muka Bangkalan itu, Pak. Ketemu semua ya ke Bangkalan. Yang saya makin ngelatinin. Tuan rumah. Oke, Kak Haryadi di sini sudah lengkap. Kak Jis Januar, Amirullah sudah lengkap. Habis ini kita perkenalan nih Kak, lagi Kak untuk nama panggilan gitu. Bebas, Bos. Biar gak dibaca semua sama saya. Dalam pola pikir yang berorientasi iman. Ini muncul Januari ini sama Januari pengalaman. Nah, bagus. Bahwasannya guru PJOK harus bisa dan mampu
Mari ya. Kenapa dong, Pak? Orang mana? Katanya dua ngomong. Ya ada biarlah nang. Ya, selamat. Luar biasa. Oke. Apakah mungkin sudah ya kakak-kakak? Lanjut ya. Awas naroknya nak ya di itu nak ya. Dulu, tak. Ya. Pegang di depan. Ya. Agama. Mak, pelajaran. Enggak masuk. Ya oleh itu nomor 2, LG nomor 5. Ada. Ini aja ya. Pesen kayak gini Kak Siti Aminah. Kalau tanya nanti terbiasa gitu. Wah, tanpa cangkem Bu Aminah kada. Oke, lanjut ya biar gak terlalu siang ya. Ini Siap. Lanjut. Betul. Kakak di sini sesuai dengan PPT yang tadi butuh nih untuk apa namanya? Dua orang membacakan hasil dari refleksi kakak-kakak yang lain. Kira-kira siapa nih yang mau membacakan refleksi? Misal Kak Agus Imam Wahyudi ingin membacakan refleksi daripada punyanya Kak Ari misalkan, seperti itu. Ada yang mau nih? Siapa kakak-kakak atau saya spin saja? Spin. Spin ya? Pindahin. Lanjut. Lanjut. Sudah Bu Proktor. Wis ruwet. Wis pelag Bu Proktor. Aduh, pas pintanya sama keluar sesar. Puter ya. Lanjut. Oke. Saya. Tri Wahyudi. Selamat Ibu Tri. Selamat Ibu Tri. Selamat Bu, dapat arisan Bu, alhamdulillah. Minta disiplin Bu Tri. Besok arisannya sudah dapat uang baru. Monggo Bu Tri. Ya. Bisa dibacakan nanti setelah dibacakan di apa namanya? Dikasih umpan balik punya refleksi punya temennya ini. Punya siapa? Mau punya siapa Kak Tri? Coba punyanya siapa sih? Pak. Ya, coba punyanya Bu Aminah. Siti Aminah. Ya. Siti Aminah, monggo dibacakan Kak Tri. Orientasi nilai saya adalah learning process atau bahasa Inggris. Karena saya mengembangkan karakteristik dan kemampuan murid dalam bersikap mandiri. Kurang jelas Kak Tri, kurang ke depan, kurang jelas suaranya. Yang pertama, saya memilih learning process. Yang kedua, alasannya karena saya mengembangkan karakteristik dan kemampuan murid dalam bersikap mandiri. Yang ketiga, jawabannya bukti yang saya lakukan adalah tentang proses yang serba kecenderungan sarana dan prasarana yang kurang memadai di tempat saya. Membuat pembelajaran yang lebih menarik dan siswa bisa mandiri. Itu yang Bapak pertama refleksi dari Kak Siti Aminah. Kemudian yang kedua, Bapak kedua. Yang pertama, emosi, keyakinan nilai, dan pola pikir yang sangat memainkan peran penting dan mempengaruhi dengan cara memberi semangat dan pemahaman yang mendetail peserta didik, selalu bersemangat untuk selalu mencoba. Yang kedua,
Hal yang terbaik adalah siswa cenderung meningkatkan jika berorientasi di proses, karena fokus kita bukan bagaimana hasil, tapi bagaimana usaha kita. Usaha kita sampai siswa terus mencoba sampai bisa. Nomor 3, merasa baik, tapi masih banyak perlu pengalaman dan banyak belajar tentang orientasi yang lain yang dapat menunjang pembelajaran serta anak belajar dengan senang. Yang terakhir, belajar lebih giat lagi dengan teman guru PJK. Terima kasih. Bapak ketiganya. Sampai dulu, Pak. Bapak ketiga. Monggo. Macam lebih. Nomor 1, pembelajaran yang bermakna dan saya simpulkan adalah dalam pembelajaran hasil yang baik memang menjadi penyemangat, bahkan bahwa saya pembelajaran dikatakan sudah berhasil, tapi perlu dipahami bahwa proses untuk mencapai keberhasilan merupakan kunci dari aktivitas pembelajaran. Yang kedua, gambaran guru PJUK yang baik yaitu guru yang mampu meningkatkan kualitas pembelajaran dengan tidak melihat hasil karya saja. Nomor 3, menerima saran serta terus mengoptimalkan pembelajaran yang berpusat pada siswa. Terima kasih. Baik. Bagaimana umpan baliknya untuk refleksinya Kak Siti Aminah ini, Kak Tri? Sudah bagus, sudah bagus. Bagus, mantap itu. Ya. Jempol 2. Jempol 4 sama kaki. Kasih jempol dulu untuk Kak Siti Aminah. Jempolnya mana yuk? Kasih jempol. Jempol 4. Nah, mantap. Oke. Kurang satu lagi nih, kira-kira siapa Kak? Monggo Kak Tri. Dikasih mandat teman yang lain. Yuk, lanjut. Gilirannya coba punyanya Kak Ferdi. Ferdi. Ya. Mana Kak Ferdi? Kak Ferdi. Oh, Ferdi ya. Ada Halo, kosong. Ferdi. Mungkin yang lain, Kak Tri. Oh, saya lempar ke Kak Agus Imam Wahyudi. Baik, Kak Agus, monggo silakan membaca dengan seksama daripada refleksi teman atau kakak-kakak yang lain. Dipilih saja, terserah Kak Agus yang mana yang mau dibaca refleksinya, nanti dikasih umpan balik. Kayak presentasi gitu, Kak Agus. Gimana Kak Agus? Kak Agus Imam Wahyudi? Di belakang layar. Ada kepentingan, ada keperluan mungkin? Tak spin ya? Spin. Spin. Ledurnya pin kayaknya ini. Kalau arisan megek boleh. Bu Aminah siap. Oke, tak spin dulu. Bu Halimah mana suaranya kok gak ada? Aduh. Baik. Gimana Kak Yudi? Tadi soalnya izin karena sakit. Ganti. Sepertinya dada, lanjut. Sakit. Kak Yudi sakit. Lanjut ya lagi ya. Ya. Spin lagi. Mantar kepada Asis. Mantar kepada Bu Halimah. Depan. Nurbaharuddin Hamka. Semangat. Apakah Kak Burhan hadir pada meet kali ini? Kayaknya gak hadir ya? Sepertinya dada. Gak hadir ya? Oke, lanjut ya. Hah? Pin lagi. Oke. Ya alam goib hadir.
kepada Ajis. Bu. Ajis, Aminah. Yeng, Pak Yeng. Aminah, selamat Aminah. Baik. Selamat Kak Siti Aminah. Dapat Pada arisan. dulu. Dapat arisan. Jangan Dapat lupa arisan. Aku Monggo baca yang punya mau dibacakan Ajis aja. refleksinya yang mana? Hah? punya Raden Ajis. Tak kena itu Oke. jelas. Bismillah. Punya Kak Raden. Raden Ajis yang mau dibaca. Ajis Januar Aminullah. Mungkin mau share screen Kak Aminah, bisa? Share screen sendiri. Bisa? Oke. Bisa ya? Saya turunkan Nah. ini saya. Oke. Bentar, tak buka dulu. Apanya, Bu? Anunya. Malelo paneng, Bu. Iya. Lah kada ledur ka bukaan nih ke Bu. Jangan salah. Tak baca punyanya Pak Raden. Baik. Gimana Kak Karyadi? Ya, Aman. Salam Ece. Oh, siap. salah Tidak PC. ada yang ingin ditanyakan. Aman ya. Oke, lanjut. Oke, yang nomor 1, aktualisasi diri. Kita pasis lah kan. Agar peserta didik bisa meraih batas maksimum dirinya sendiri. Yang ketiga, menjadi guru PJOK sudah dicita-citakan dari dahulu sampai sekarang. Hai sis, berkenal sis. Kemudian Lanjut. Babak 2 ya Kak ya. Yang nomor 1, emosi keliru. Yang nomor enggak ada ya. Pengembangan diri yang mencakup pemahaman tentang emosi, refleksi atau keyakinan, pengukuhan nilai dan pengembangan pola pikir positif dapat membantu individu dalam membentuk kecenderungan nilai orientasi yang lebih baik. pengertiannya. Sekarang yang babak 3. Sebentar ya. Yang babak 3, semua faktor di atas saling berinteraksi, misalnya emosi negatif dapat mempengaruhi keyakinan dan pola pikir yang pada gilirannya dapat mengubah cara individu memandang dan menilai nilai tertentu. Memahami dinamika ini penting untuk meningkatkan kesadaran diri dan pengembangan pribadi, serta dalam konteks pendidikan dan interaksi sosial untuk mencapai orientasi nilai yang positif. Pengembangan diri yang mencakup pemahaman tentang emosi, refleksi atas keyakinan, pengukuhan nilai, dan pengembangan pola pikir positif dapat membantu individu dalam membentuk kecenderungan nilai orientasi yang lebih baik. Sudah? Sudah. Bagaimana Kak Siti Aminah untuk umpan balik daripada refleksinya punya Kak Ajis ini? Lumayan bagus, saya kasih jempol 7. Jempol juga. Itu ya. Mana Baik. ya? Di sini kakak-kakak tadi untuk Kak Siti Aminah mempunyai keyakinan nih bahwa kecenderungan nilai orientasi yang kakak Aminah lakukan selama ini di sekolah itu nilai orientasinya lebih kepada apa namanya? Proses. Learning proses, di mana katanya Kak Siti Aminah ini bukan hanya peserta didik itu pada hasil akhirnya yang dinilai. Ya. Melainkan daripada bagaimana untuk mencapai hasil akhir tersebut tentunya ada suatu proses. Di situ Kak Siti Aminah membuat keyakinan kecenderungan nilainya terhadap learning proses seperti itu. Berbeda dengan Kak siapa? Asis, Raden. Kak Raden. Ambo bumina, bola jelaib. Nah, mana? Punya Kak Raden Ajis ini lebih kepada aktualisasi diri. Gimana aktualisasi diri ini kakak-kakak? Menurut kakak-kakak gimana?
Menurut tidak paham. Ini kakak-kakak. Dan mengembangkan pola pikir positif dapat membantu individu dalam membentuk kecenderungan nilai orientasi yang lebih baik. Jadi aktualisasi diri itu lebih kepada kepribadiannya peserta didiknya ya gitu ya Kak Kak Raden, Kak Ajis ya. Apa Raden itu. Ya, Raden. Kak Raden. Iki lantas Raden ya. Bapak Ambu Bumina bulan. Nilai orientasinya lebih kepada pengembangan diri daripada pribadinya peserta didiknya. Betul. Bagaimana pola pikirnya, keyakinan, apa namanya, aktualisasi diri kan tadi yang ya aktualisasi diri untuk peserta didik seperti itu. Baik kakak-kakak, kita apa namanya lanjut aja ke slide-nya. Habis ini kita biar tidak terlalu siang juga. Terima kasih kakak-kakak semuanya telah apa namanya menulis refleksi di 3 babak tersebut. Mantap sekali semuanya kakak-kakak semuanya ini. Oke. Unggah hasil refleksi modul 1.1 di LMS. Gunakan pertanyaan panduan refleksi untuk menulis refleksi Anda. Nanti untuk panduan refleksi itu ada di LMS ya kakak-kakak. Klik di sini, yang klik di sini itu, atau mungkin nanti saya kirimkan di grup aja, grup WA untuk panduan membuat refleksi. Model-model refleksi seperti itu. Apa namanya? 6 topi dan semacamnya nanti saya kirimkan di grup WA. Ya baik Kak Haryadi, ada yang ingin ditanyakan? Siap, lanjut. Siap, lanjut ya. Pada akhir sesi kita kali ini, kakak-kakak semuanya, yang pertama kakak-kakak dapat mengulas kembali framework refleksi yang sudah dipelajari sebelumnya. Kemudian yang kedua, kakak-kakak dapat menghasilkan 3 tulisan refleksi. Dan terima kasih. Terima kasih kakak-kakak sudah meluangkan waktunya untuk meet kedua kita kali ini. Semoga apa yang kita pelajari bersama, kita dapat merefleksikan diri kita sebagai guru PJOK yang lebih baik lagi dengan kita terbiasa menulis refleksi, membiasakan diri, merefleksikan diri, tentunya kita bisa mengupgrade diri kita menjadi guru PJOK yang lebih baik lagi, tentunya untuk peserta didik kita, pembelajaran yang lebih bermakna. Seperti itu, semoga pertemuan kali ini bernilai ibadah, kita semua dikasih kesehatan, kakak-kakak semuanya. Berarti tugas refleksinya besok Mas ya? Iya. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Saya ini. Pertanyaan. Berarti besok mengerjakan yang mana? Modul 1 T2. Ya baik, saya ini aja dulu Kak. Saya tutup aja dulu ya. Habis itu rekamannya saya tutup ya. Oh iya. Baik, saya akhiri kakak-kakak. Terima kasih sekali lagi. Terima kasih dan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bentar Kak, saya matikan rekamannya dulu ya. Ada di kulkas di bawah. Yang 2 kasih tanda dulu.